Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun kita berada, kita percaya pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan Yesus, Dia Raja di atas segala Raja. Dan kita percaya di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo bertepuk tangan bersuka cita. Amin. Bersama-sama kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Yang bersuka cita bersama-sama katakan haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata. Satu suara katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu,
menuntun kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan, mari bersorak-sorai pada namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, haleluya, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sendiri moyara moto shanda, ikanara la mayara la shanda, inanara maso, iara la masi, naramo, iara la masendiri moyara moto shanda, ikanara mayara la moto shanda, inanara maso, iara la maso. Hallelujah. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya
Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih sayang Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sabar terhadap kami dan Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan terima kasih Engkau hadir tengah-tengah kami. Aku mohon anugerah kasih karena pengurapan-Mu terus di atas kami. Tuhan terima kasih, jamah setiap kami ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang beban berat, yang terikat Kau bebaskan. Yang putus asa berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu Tuhan saat ini. Berikan kesembuhan-Mu atas kami semua. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan siap pujian, hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, shalom. Saya percaya, saya berdoa semua kita semua dalam keadaan yang sangat baik. Nah saudara, dengan keadaan yang sedang terjadi di bangsa kita, khususnya mengenai COVID-19, virus corona saudara. Mari saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu untuk bangkit semuanya. Jangan nyerah dengan keadaan, jangan pasrah dengan keadaan. Tapi saya percaya ada suatu perubahan yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap kita semua dalam menghadapi ini. Situasi ini akan membantu kita untuk masuk ke dimensi yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan berkata dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Dikatakan Tuhan bilang, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah kenapa setiap saudara dan saya harus bangkit? Karena firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Mulai bangkit, mulai merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat. Maka Tuhan bilang, aku akan mendengar dari sorga. Aku akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Menyembuhkan tanah mereka, menyembuhkan bangsa kita. Saya percaya kalau umat Tuhan semuanya bangkit, virus corona harus enyah dari bumi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Saudara, begitu saudara dan saya bangkit, memutuskan untuk bangkit, saya percaya perubahan pasti akan terjadi. Nah saudara, yang pertama saya ingin mengajak untuk saudara semua untuk ayo kita berdoa. Jangan berhenti berdoa. Dimanapun kau berada, di rumahmu berdoa. Ya berdoa, supaya kita minta supaya Tuhan biarlah virus corona ini lalu daripada Indonesia. Berlalu daripada semua bangsa-bangsa yang lain. Kita berdoa supaya orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sebab saya percaya bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah saudara, di sini dikatakan kita harus berdoa, mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan jahat. Artinya kita ini harus, ayo kita bertobat. Kita butuh Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun akan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan bukan hanya itu, kita berhenti daripada dosa-dosa kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara, berdoa itu juga artinya kita tuh mohon kepada Tuhan untuk Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saudara, hal kedua yang saya ingin ajak saudara adalah ayo kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita harus baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa setiap hari ayo baca Alkitab kita. Usahakan baca yang banyak. Karena saya percaya firman Tuhan akan menguatkan iman kita. Firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan akan merubah paradigma kita. Sehingga kita mengerti jalannya Tuhan. Kita mengerti pikirannya Tuhan. Waktu kita menghadapi setiap masalah dalam hidup ini, kita tidak menghadapi dengan cara berpikir kita. Tapi biarlah kita mengerti dengan cara berpikirnya Tuhan. Nah saudara, saya ingin bacakan dari kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 16 sampai 21. Ini mengenai nubuatan daripada Nabi Yoel.
dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Ayat 21 perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kita harus mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Tuhan katakan Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan dahsyat dan luar biasa. Kita yang merindukan revival, kita yang merindukan keselamatan, saya percaya ini waktunya Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Saudara, kita tidak pernah bisa mengusahakan keselamatan kecuali satu, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya besar-besaran. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Saudara, kita yang pertama adalah kita harus doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Enggak ada cara lain, ayo kita berdoa. Biar segala rencana Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas muka bumi ini. Jadi atas bangsa kita Indonesia. Nah saudara, Tuhan mencurahkan rohnya besar-besaran. Maka dikatakan 3 generasi akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak-anak kecil, orang-orang muda dan orang-orang tua dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Lalu yang kedua dikatakan Tuhan akan mengadakan goncangan-goncangan di muka bumi ini. Nah saudara, semua orang-orang sedang tergoncang hari ini. Tapi jangan lupa, Tuhan juga buat mujizat. Dia tidak pernah berubah. Dan saudara, apa tujuannya saudara? Goncangan terjadi, mujizat terjadi, dan 3 generasi dipakai dengan luar biasa. Tujuan yang terakhir adalah supaya setiap orang yang berseru pada nama Yesus itu diselamatkan. Nah saudara, saya percaya rancangan Tuhan pasti akan jadi. Bagian kita hanyalah, ayo kita percaya apa yang Tuhan sudah rancangkan. Nah saudara, waktu kita baca Alkitab pasti kita akan mengerti rencana Tuhan. Nah saudara, juga hari ini saya ingin mengajak saudara semua, ayo kita baca Mazmur 91. Kenapa saudara? Ini bukan bicara soal kok jadi kayak hafalan, bukan saudara. Saya percaya setiap firman yang keluar pada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Mari saya ajak saudara semua buka Alkitabmu, kita baca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Katakan amin. Nah saudara, jadi pertama adalah yang kita harus perhatikan adalah kita harus tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Berdoa untuk jemaat. Berdoa juga untuk semua teman-teman kita. Semua bangsa kita adalah keluarga kita, saudara kita semua. Supaya kita semua diluputkan, disembuhkan dari virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Kita menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudara, kita harus baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan.
perkatakan Mazmur 91 setiap hari. Dan yang ketiga adalah kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Artinya gini, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo kita banyak menyembah Tuhan. Saudara, kesayangan saya percaya dalam hadirat Tuhan, kita akan dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Kita akan dibangkitkan kembali. Tuhan akan buat dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Nah saudara, ayat yang terakhir saya ingin bacakan untuk saudara dari kitab Yesaya 40. Ayat 28 sampai 31. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mungkin punya pergumulan, punya persoalan, tapi mereka percaya dan berharap pada Tuhan. Mereka terus menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Melalui apa? Kasih-Nya, hadirat-Nya. Nah saya percaya saat ini juga, mari kita berdoa. Kita berseru pada Yesus. Dan hadirat Tuhan akan turun menjamah dimanapun saudara berada. Mari kita pejamkan mata kita tundukkan kepala. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita panggil Yesus. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berseru panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan juga turun di setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Jamah mereka yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Jamah, curahkan kasih-Mu Tuhan. Mereka yang sedang ketakutan, kebingungan ya Tuhan. Tuhan, jamah saat ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita semua, saya ajak untuk, mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan. Setiap Tuhan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan menjamah kami. Tutup bungkus setiap roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran kami, keluarga kami semua dengan darah Yesus. Biar sisi keluarga kami semua diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mengalami mujizat-Mu Tuhan, mengalami pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Mata disembuhkan. Telinga disembuhkan, jantung disembuhkan,
paru-paru, ginjal, usus, lambung disembuhkan dalam nama Yesus. Diabetes hilang, sembuh dalam nama Yesus. Kolesterol normal dalam nama Yesus. Saraf kejepit sembuh dalam nama Yesus. Asma hilang, sembuh dalam nama Yesus. Semua penyakit apapun yang lain sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tolong umat-Mu ya Bapa. Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap keuangan daripada umat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati Tuhan. Yang bekerja, yang wira swasta Tuhan berkati. Tuhan jagai, Tuhan lindungi sertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan damailah Indonesiaku Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia bebas virus corona dalam nama Yesus. Indonesia terhindar daripada resesi ekonomi global dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf menteri, seluruh pejabat-pejabat yang ada. Berkati setiap gubernur, wali kota, bupati, berkati seluruh jajaran pemerintahan kami Tuhan. Lindungi serta berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengatasi Tuhan keadaan di bangsa kami. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus di bumi Indonesia. Penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu, penuhi Indonesia dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan pemulihan Tuhan. Dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan, lindungi. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan terima kasih. Berkati generasi muda bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan. Biar kami semua bangkit dan doa Tuhan. Biar kami semua bangkit dan doa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Biar kiranya berkat pada Allah Bapa di surga. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama dengan Roh Kudus. Turun menyertai setiap kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.